Selamat siang, selamat kembali bertemu dengan saya dalam mata pelajaran Seni Budaya untuk tahun ajaran 2020-2021. Saya ucapkan selamat kepada kalian semua yang sudah naik kelas dan bisa memasuki tahun ajaran baru dengan semangat yang baru. Nah, untuk pertemuan pada kesempatan ini, mata pelajaran seni budaya kelas 12 seperti yang kemarin-kemarin untuk semester gasal, yaitu akan dibagi menjadi seni musik. Kemudian nanti untuk semester genap kita akan belajar kembali untuk seni rupa. Nah, pada materi yang pertama ini nanti kita akan belajar terkait analisis musik kontemporer. Nah, mungkin dari kalian juga sudah tahu apa itu musik kontemporer. Biasa kita kenal atau identik dengan istilahnya permainan dengan campuran alat-alat musik tertentu. Jadi ada kolaborasi, mau yang modern, tradisional menjadi satu, itu menjadi musik kontemporer. Nah, apa tujuan dari pembelajaran yang pada materi ini? Nanti kalian diharapkan bisa bagaimana menganalisis suatu musik kontemporer yang kita lihat dari segi musikalitasnya. Nanti ada beberapa unsur yang perlu kalian ketahui kalau menganalisis musikalitas musik itu, apa saja yang perlu dilakukan. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan materinya. Coba sebelumnya silahkan kalian amati pada gambar ini. Di situ ada dua gambar. Nah, gambar tersebut memiliki kesamaan jenis alat musik. Sama ya, terkait jenisnya ya, yaitu alat musik yang gimana? Ada kesamaannya. Tetapi yang membedakan adalah cara memainkan kedua alat musik itu. Yang satu dipetik, yang satu digesek. Nah, kedua alat musik tersebut itu digunakan dalam suatu pertunjukan musik kontemporer. Biasa-biasa dalam suatu konser dan lain-lainnya itu pasti ada alat musik itu. Nah, perpaduan alat-alat musik seperti kedua alat musik di atas itu membuat musik yang disuguhkan menjadi kaya dan padu. Jadi sejatinya untuk menciptakan musik yang kaya dan padu itu banyak aspek yang perlu diperhatikan. Nah, dalam menganalisis musik kontemporer nanti terdapat proses dan tahapannya yang akan kita lalui. Apa saja yang perlu diperhatikan? Contohnya mungkin seperti melodi, lagu, kemudian ada harmoni, warna nada, dinamika, serta tempo. Nah, mari kita bahas satu persatu untuk menganalisis musik kontemporer dari segi musikalitasnya. Nah, yang pertama kita mau menganalisis musikalitas. Apa itu yang kalian ketahui kalau mendengar musikalitas? Nah, musikalitas itu bisa diartikan suatu kualitas dari sesuatu yang bersifat musik, kepekaan atau pengetahuan bakat seseorang terhadap musik. Nah, kalau disangkut pautkan atau diartikan dalam konsep musik sendiri, nah, musikalitas itu lebih didekatkan pada suatu pengetahuan tentang musik, sehingga wawasan tentang musik lebih mendalam dan lebih luas. Nah, secara khusus pada bahasan pengetahuan musik lebih diarahkan pada musik kontemporer yang hidup dan berkembang di Nusantara ini. Nah, mungkin kalian juga pernah mendengar terkait musik kontemporer yang berkembang di Indonesia. Itu biasanya lebih menekankan pada daya ekspresi penciptanya. Nah, musik kontemporer itu bersifat kekinian, sehingga sajian musik tersebut belum pernah ada sebelumnya. Meskipun musik kontemporer bertumpu pada daya ekspresi penciptanya tadi, tetapi untuk menganalisis musik tersebut tetap dapat dilakukan dengan unsur-unsur musikalitas yang terdapat dalam seni musik. Jadi tetap berpedoman terhadap
unsur musikalitas yang ada dalam seni musik. Nah, dasar atau basic dalam menganalisis musikalitas ini yaitu dikembalikan pada media utama musik yang menggunakan suara sebagai media komunikasi antara seniman, pencipta, dan pendengar atau kita sebagai audiensi. Nah, unsur musikalitas dalam karya musik kontemporer itu ada melodi lagu, ada harmoni, ada warna nada, dinamika, irama, dan tempo. Nah, unsur musikalitas yang ada di dalam musik kontemporer khususnya di wilayah Nusantara Indonesia ini memang sangat beragam karena pengaruh daya empiris bermusik seniman penciptanya. Jadi dari segi penciptanya itu sendiri mempunyai unsur-unsur yang menjadikan lebih beraneka ragam tadi. Nah, namun tinjauan musikalitas dari berbagai karya musik kontemporer itu secara umum adalah ini, ada 6 ini. Nah, mari kita lihat satu persatu untuk lebih mendalam terkait memahami unsur musikalitas dalam musik kontemporer. Kita masuk dalam musik kontemporer dalam menganalisis melodi dan lagu. Nah, melodi sendiri dapat kita artikan sebagai susunan atau rangkaian nada yang sudah diatur polanya, baik tinggi rendahnya dan harga nada. Nah, harganya itu yang dimaksud adalah terkait ketukannya atau temponya nanti di sini juga, tapi bukan harga rupiah ya. Sehingga menjadi kalimat lagu yang memiliki makna atau nuansa lagu. Nah, bahasan yang akan kita lakukan dalam menganalisis melodi atau lagu ini yaitu bertumpu pada kadens, yaitu nanti kita akan menganalisis terkait aksen kuat dan lemah. Nah, mungkin dulu kalian juga pernah di kelas 11 ya, tetap ada. Jadi unsur-unsur itu akan tetap berkembang dalam baik musik barat, kalau dulu kan pas kelas 11 mengenai musik barat ya. Nah, sekarang di musik kontemporer untuk unsur musikalitasnya itu tetap sama. Jadi tetap ini juga menjadi pedoman dalam menganalisis suatu unsur musikalitas. Nah, dalam bahasan kadens kita lihat yang aksen lemah. Aksen lemah yaitu melodi yang mengarah pada rasa yang masih lemah sehingga membutuhkan lanjutan melodi yang lain. Nah, kalau kita menganalogikan, analognya kalau dalam suatu kalimat bahasa Indonesia ya, aksen lemah itu contohnya sebuah kalimat tanya. Jadi membutuhkan suatu lanjutan kalimat baru itu sebagai jawaban dari pertanyaan tadi. Maka berikut saya berikan contoh dari segi kalimatnya dulu. Mengapa Bapak tidak pergi kantor? Nah, ini adalah suatu kalimat tanya. Berarti kalau kalimat tanya berarti membutuhkan suatu jawaban. Nah, kalau kita masukkan dalam melodi aksen lemah, mungkin kalian bisa membaca dari notasi yang ada di layar, yaitu mi fa sol sol mi fa sol mi fa sol mi fa. Nah, dalam notasi ini berakhir pada notasi fa, berarti dari melihat kalian bisa merasakan melodinya itu tadi. Jadi tetap notasi ini membutuhkan suatu notasi kelanjutan untuk meneruskan notasi yang ada ini. Nah, pada contoh baik kalimat ataupun melodi tersebut masih membutuhkan jawaban. Apabila kalimat tersebut hanya berhenti sampai pada pertanyaan saja, maka arti kalimat itu belum sempurna karena belum ada jawaban. Begitu pula yang melodi tersebut apabila dilakukan belum mempunyai makna yang lengkap atau masih terasa rasanya ngambang, habis ini mau kayaknya apa sih terusan lagunya, maka untuk itu perlu memerlukan melodi lanjutan untuk menyelesaikan rasa lagu tersebut. Nah, kalau ada aksen lemah tadi berarti juga ada aksen kuat.
Nah, kita lanjutkan. Aksen kuat yaitu melodi atau susunan nada-nada yang sudah mengarah pada rasa kuat. Nah, kok dikatakan mengarah pada rasa kuat itu maksudnya seperti apa? Misalkan, analognya kita kembalikan lagi kepada dalam bentuk kalimat ya. Apabila dalam kalimat bahasa Indonesia rasa kuat tersebut dapat diinterpretasikan sebagai jawaban yang menutup atau merupakan jawaban atas pertanyaan. Berikut contohnya. Tadi di aksen lemah itu, mengapa Bapak tidak pergi ke kantor? Nah, maka untuk menjawab dari pertanyaan itu atau untuk mengarah pada rasa kuat, maka dilakukan jawaban Bapak tidak ke kantor karena sakit. Itu merupakan suatu jawaban. Jadi kalimat itu sudah penuh, sudah mempunyai rasa kuat, sudah ada pertanyaan dan jawabannya. Kemudian untuk yang notasi tadi mi fa sol sol mi fa sol mi fa sol mi fa. Nah, tadi kan masih sampai di situ, tapi dalam aksen kuat itu ditambah atau kelanjutan dari melodi tersebut menjadi sol si do si la fa mi do. Nah, dari kedua melodi tersebut setelah dilakukan dari awal sampai akhir itu sudah menjadi suatu kesatuan atau menjadi, kalau dirasakan itu rasanya sudah kuat, sudah penuh. Jadi sudah sudah ada rasanya, baik dilakukan dalam kepenuhan lagunya tadi sudah menunjukkan bahwa lagu itu sudah selesai. Nah, melodi aksen yang kuat tadi mempunyai rasa seolah-olah menutup atau menyelesaikan lagu tersebut. Jadi yang bagian aksen kuat itu menyelesaikan dari lagu tersebut. Nah, apabila lagu tersebut selesai di bagian tersebut, maka rasa lagu tersebut sudah sempurna. Namun apabila menginginkan lagu tersebut belum berhenti di bagian tersebut, dapat dilanjutkan dengan membuat melodi baru, tetapi harus dari aksen lemah terlebih dahulu. Jadi nanti kita akan pelatihan juga bagaimana cara menganalisis aksen kuat dan aksen lemah dari suatu lagu. Nah, alur dari melodi dalam suatu musik kontemporer itu sangat dibutuhkan untuk membentuk suatu suasana musikal atau karakter. Jadi lagunya itu ada lemah, kemudian ada kuat, lemah lagi, kuat, lemah, kuat. Dan bagaimana seorang pencipta itu mengatur alur melodi dari musik kontemporer itu menjadi membangkitkan suasana musikal atau karakter dari lagu yang diharapkan oleh seniman penciptanya itu. Misalkan apabila komposer atau pencipta lagu ingin menciptakan atau mengungkapkan keresahan hatinya yang sedang sedih, maka dibuatlah melodi yang mengangkat karakter sedih. Begitu pula apabila komposer menghendaki rasa musikal atau karakter yang gembira, maka dapat disusunlah melodi yang menggambarkan suasana gembira. Kita lanjutkan. Nah, kita akan mencoba latihan menganalisis musikalitas melodi lagu berdasarkan kadens. Nah, di layar sudah kalian lihat, kita perhatikan bersama. Di sini ada lagu Serumpun Padi. Nah, di layar ini saya berikan dua tanda yang berwarna merah dan berwarna biru. Yang berwarna merah berarti di situ menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa di situ merupakan suatu aksen yang lemah karena masih membutuhkan lanjutan nada berikutnya. Kemudian untuk yang biru di situ menunjukkan bahwa di tempat itu menunjukkan aksen kuat karena ditutup. Kita lihat dari baris pertama. Baris pertama adalah sol mi fa mi re si sol sol la sol fa mi re do sol re. Nah, kalau kita menganalisis itu kita juga melihat
pemenggalan kata dan ada di birama berapa. Maka itu menjadi penting. Di situ serumpun padi tumbuh di sawah hijau menguning daunnya. Itu suatu kesatuan kalimat yang utuh. Maka di bagian daunnya, berarti yang bagian notasi re itu menunjukkan suatu kadens yang lemah. Maka silahkan nanti diberikan tanda segitiga itu yang cucuknya ke bawah. Itu menunjukkan bahwa di situ menunjukkan aksen yang lemah. Dilanjutkan membutuhkan satu lanjutan notasi baru, yaitu tumbuh di sawah penuh berlumpur di pangkuan ibu pertiwi. Nah, di situ diakhiri dengan nada do, yaitu menunjukkan atau dengan kalimatnya sudah titik, menunjukkan suatu adanya kelengkapan dari kalimat yang ada di sebelumnya. Berarti di situ menunjukkan di bagian notasi do itu kita memberikan tanda aksen kuat. Begitu juga yang berikutnya. Setelah tadi kan ada ungkapan juga. Setelah nada itu selesai atau aksen kuat itu bisa dilanjutkan lagi dengan itu. Namun apabila menginginkan lagu tersebut belum berhenti, nah di situ kan sampai ibu pertiwi, masih mau ingin dilanjutkan. Nah, kalau mau ingin dilanjutkan, maka harus diawali juga nanti dengan kadens yang lemah, tidak langsung kadens yang kuat. Maka di situ serumpun jiwa suci, hidupnya nista abadi. Nah, di situ abadinya itu menunjukkan kadens yang lemah. Maka kalian di situ menambahkan tanda kadens lemah. Nah, setelah lemah maka perlu dilanjutkan lagi. Serumpun padi mengandung janji harapan ibu pertiwi. Nah, setelah selesai maka di situ terdapat kalian tuliskan nada atau aksen kuat. Nah, untuk istilahnya lebih menggampangkan atau bagaimana cara menganalisis secara sederhana, itu jika sebuah lagu berakhir dengan nada do atau menggunakan nada dasar do, biasanya menggunakan tangga nadanya adalah mayor. Jika berakhir dengan nada la, maka nada itu menggunakan minor. Nah, untuk melihat bagaimana aksen kuat lemahnya, secara sederhana kita bisa mencari kayak jalan pintas ya mungkin. Aksen lemah dalam suatu lagu itu akan terdapat di bagian awal atau bagian tengah. Itu biasanya. Sedangkan kalau aksen kuat itu pasti berada di bagian akhir lagu. Kemudian selain itu aksen kuat juga seringkali ditemukan di tengah-tengah lagu. Nah, seperti yang ini tadi. Kalau aksen kuat itu berada di akhir atau di tengah-tengah, di bagian pertiwi ini dan bagian pertiwi bawah. Nah, mungkin dari beberapa latihan yang sudah kita lakukan, nanti silakan kalian saya berikan evaluasi untuk mengukur bagaimana pemahaman dan sudah bisa belum dalam menganalisis musikalitas berkaitan dengan kuat dan lemah suatu kadens dalam suatu musik kontemporer. Nah, nanti silahkan dikerjakan. Namanya sekarang adalah LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Nanti lembar kerja itu akan saya kirimkan melalui grup WA saja. Silahkan nanti dikerjakan. Kalian bisa LKPD-nya ini kalian bisa print, kemudian kalian bisa kerjakan di kertas yang print-printan tadi, kemudian nanti bisa dikirimkan kepada saya. Kemudian perhatikan soal-soal yang ada di situ, kerjakan sesuai dengan perintah dan lakukan dengan baik, bisa bekerja sama, saling diskusi,
dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih untuk pembelajaran pada siang hari ini. Selamat siang, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.